kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Renungan hari ini berjudul Dikirim dengan Kasih, ditulis oleh Lisa Samral. Sahabat ODB, saya baru mengetahui bahwa kata care dalam istilah care package atau dalam bahasa Indonesia berarti paket kasih, itu adalah sebutan untuk parsel kiriman kepada orang-orang terkasih yang tinggal jauh dan berasal dari sebuah lembaga yang bernama Cooperative for American Remittances to Europe. Jadi lembaga tersebut mengirimkan kotak-kotak berisi makanan untuk membantu warga Eropa yang mengungsi dari negara mereka selama Perang Dunia Kedua. Kini, parsel yang saya kirimkan untuk anak-anak saya yang berkuliah biasanya berisi camilan buatan rumah, permen, dan barang-barang kebutuhan seperti kaos favorit yang tertinggal di rumah atau alat-alat tulis yang baru. Meski sebutan terhadap parsel itu baru dikenal di era modern, praktek mengirimkan barang-barang kebutuhan sebagai bentuk perhatian sebetulnya sudah ada sejak masa lampau. Dan kita menemukannya di akhir surat 2 Timotius. Saat itu Paulus sedang berada di penjara di Roma. Dan ia menutup suratnya kepada murid kepercayaannya itu dengan beberapa permintaan pribadi. Ia meminta Timotius untuk datang dan membawa serta Markus pasal yang keempat ayat yang ke-11, serta beberapa barang miliknya. Jubah, kitab-kitabnya terutama perkamen ayat yang ke-13. Mungkin jubah dibutuhkan untuk menghadapi musim dingin. Dan kitab-kitab itu berisi salinan perjanjian lama. Tapi apapun alasannya, jelas Paulus merindukan kehadiran orang-orang terdekat dan benda-benda sederhana yang menghibur dan menguatkannya. Sahabat ODB, bentuk kepedulian yang nyata kepada mereka yang dekat maupun yang jauh dapat membawa dampak besar bagi seseorang yang sedang membutuhkan dorongan semangat. Entah berupa masakan bagi tetangga, kartu ucapan untuk orang yang terkasih, atau parsel berisi benda-benda yang berguna untuk teman yang jauh. Semua itu dapat menjadi cara praktis untuk meneruskan kasih Allah kepada sesama. Sahabat ODB, kapan Anda pernah menerima sesuatu yang mengingatkan Anda pada kasih Allah? Lalu bagaimana perbuatan baik itu telah menguatkan Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah mataku agar dapat melihat
kepada siapa aku dapat menyatakan kasih-Mu? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar